Ya, jadi setelah masuk sudah ada tampilan login. Ibu guru memasukkan username, paspor, kemudian mengisi, pilih level, sekian semester. Untuk pengisian username ada dua macam. Yang pertama adalah jika guru itu adalah PNS, maka dia harus menginputkan nomor NIP. Jadi misalnya guru kelas 1, kita kasih masuk NIP-nya. Kemudian paspornya itu sama semua, mulai dari angka 1 sampai 6. Kemudian pilih level user, pilih guru, semesternya sudah ada, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Setelah itu klik login. Sekarang kita sudah login, sudah berada dalam aplikasi SD Negeri Salajo tahun 2020-2021. Nah, bila ada permintaan simpan sandi dari Google, silahkan klik simpan supaya nanti kalau ibu mau login kembali kita tidak usah lagi repot-repot memasukkan username dan paspor yang kita miliki. Kemudian untuk mengerjakan aplikasi rapor ini, untuk nilai di rapor, yang pertama yang harus kita laksanakan adalah membuat perencanaan penilaian. Yang ada di sebelah kiri, kita klik rencana penilaian. Di rencana penilaian ini ada 4 yang harus kita rencanakan. Yang pertama nilai pengetahuan keterampilan, yang ketiga sikap spiritual, dan yang terakhir adalah sikap sosial. Nah, kita mulai dulu menginput rencana nilai pengetahuan. Untuk pilihan kelas, karena tadi ini adalah wali kelas 1, maka yang tampil di sini adalah kelas 1. Kemudian pilih mata pelajaran, kita mulai dari yang paling atas kemudian lanjut ke bawah. Jadi kita mulai bahasa Indonesia. Pilih jumlah penilaian, misalnya waktu penilaian harian yang ibu lakukan di sekolah pada saat PJJ, ya minimal 2 kali kita memberikan ulangan harian, yang mana sebenarnya pada setiap selesai tema itu kita harus melakukan penilaian harian. Jadi untuk mempermudah saja kita pilih 2. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Untuk penilaian hari yang pertama, teknik penilaian kita lakukan menggunakan tes secara tertulis. Begitu juga pada penilaian harian kedua, kita juga menggunakan teknik tes tertulis. Setelah itu, kita lanjut pada pemilihan KD. Artinya KD yang kita munculkan di soal pada waktu penilaian dulu itu KD berapa, misalnya 3.1 dengan 3.2, itu di penilaian harian pertama. Kemudian untuk penilaian harian kedua, misalnya di sini kita pilih 3.1 dan 3.2. Selanjutnya pada penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester, kita pilih umpama 3.3 kemudian 3.4. Jadi ini harus berdasar pada RTP atau kita buka KD yang tertulis di dalam buku supaya pada saat kita memilih KD tidak salah pilih. Untuk penilaian
akhir semester atau semester yang baru-baru kita laksanakan, misalnya KD yang muncul itu adalah KD 3.3 dengan 3.6 atau 3.5, ya itu adalah contoh saja Bu, saya perlihatkan. Jadi umpama Ibu guru yang mengajar di kelas 2 atau kelas yang lebih tinggi, supaya lebih bagus kita harus berpatokan pada buku guru ataupun pemetaan KD yang sudah kita buat. Setelah terisi semua, barulah kita klik simpan, kemudian oke lagi satu kali. Setelah itu kita masuk lagi pada mata pelajaran matematika, seni budaya, PPKN, sampai semua sudah kita rencanakan baik pengetahuannya. Oke, baik, kita beralih kepada menginput rencana penilaian nilai keterampilan. Setelah kita klik nilai rencana nilai keterampilan, sama seperti tadi kita pilih kelas, mata pelajaran dimulai dari yang paling atas, kemudian pilih jumlah penilaian, ya maksimal terserah Ibu, minimalnya 2. Untuk penilaian keterampilan, jenis penilaiannya itu kita bisa lihat dari sini. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama praktek, proyek, produk. Mungkin Ibu guru semua sudah bisa membedakan yang mana praktek, yang mana proyek, yang mana yang termasuk produk. Nah, supaya lebih bagus lagi kita kembali mengingat pengertian bahwa jenis penilaian praktek itu adalah kita menilai anak-anak pada saat dia melakukan praktek. Kalau di bahasa Indonesia tentu dalam praktek pengucapan kalimat pada saat dia membaca. Untuk pelajaran yang lain seperti pelajaran seni budaya atau keterampilan prakarya, itu biasanya kita menggunakan jenis penilaian proyek, karena apa yang dia buat anak-anak, misalnya kita membuat layangan, membuat layang-layang di kelas 4 itu ada, maka jenis penilaian yang kita lakukan bentuknya adalah produk karena ada yang dihasilkan. Kalau di pembelajaran kelas 3 misalnya dia itu membuat baling-baling atau kincir angin, nah bisa juga dengan menggunakan proyek. Jadi itu harus kita bedakan. Jadi untuk bahasa kita pilih saja praktek, kemudian jenis penilaian yang kedua tetap praktek, kemudian pemilihan kompetensi dasar pada penilaian pertama ini sama seperti tadi, kita memilih minimal 2, maksimal terserah Ibu. Umpama pertama 4.1, kemudian berpasangan dengan 4.3. Jadi kuncinya kalau dia ganjil di 4.1 itu pasangannya 4.3. Jadi kalau untuk penilaian yang kedua 4.2 pasangannya adalah 4.4. Jadi ganjil berpasangan dengan ganjil, genap berpasangan dengan genap, supaya lebih rinci. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik OK, klik lagi OK. Kemudian kita coba lagi satu kali supaya tidak bingung. Kita masuk tetap di bahasa Indonesia. Sudah selesai bahasa, kita masuk pada matematika. Jadi kuncinya di sini bahwa
apabila kita sudah melakukan perencanaan kemudian kita masuk lagi mengulangi, berarti data perencanaan yang sudah kita buat otomatis kita harus menginput kembali. Jadi itu kuncinya dalam melakukan perencanaan. Kalau sudah disimpan, kita harus hati-hati, karena kapan kita kembali mengklik kemudian kita buka perencanaan yang kita sudah simpan tadi, otomatis yang kita sudah checklist itu akan hilang. Nah, itu. Nah, sekarang kita beralih kepada pelajaran matematika. Nah, tadi kita belum merencanakan, sama kita pilih 2. Kemudian jenis penilaiannya kalau matematika ya praktek, karena pada saat ulangan itu biasa kita memberikan tes praktek menghitung ya. Kemudian KD-nya dipilih 4.1 berpasangan dengan 4.3. Kemudian 4.2 berpasangan dengan 4.4. Jadi ini hanya contoh ya Bu, contoh. Yang lebih lengkap itu kalau kita berpatokan pada guru, karena jelas terinci KD berapa yang ada di dalam tema 1, tema 2 sampai tema 5 pada semester pertama. Kalau sudah selesai, klik simpan yang oke. Oke, lagi satu kali. Kemudian kita coba lagi masuk ke mata pelajaran ini seni budaya dan prakarya. Jumlah penilaiannya tergantung ibu mau 2 kali penilaian mau 3 kali. Jadi minimal 2 kali, maksimalnya terserah ibu mau berapa kali. Jenis penilaiannya di sini kalau umpama SPDP, karena rata-rata itu adalah membuat kerajinan, kita pilih satu proyek. Kemudian penilaian kedua ada produknya, jadi ada hasil, ada berupa benda yang dihasilkan, berarti itu termasuk produk. Kemudian KD yang dipilih umpama di sini 4.1, 4.1, yang di sini 4.2, 4.2, simpan. Oke. Klik oke lagi. Ya. Jadi semua perencanaan yang sudah kita input tadi, supaya ibu tidak capek-capek, jangan lagi kita klik ulang. Sebab kalau umpama kita sudah simpan perencanaan dan kita klik kembali, otomatis yang terchecklist itu akan kembali kosong, jadi kita mengulang lagi dari awal. Tapi usahakan semua mata pelajaran yang ada di sini sudah terchecklist semua atau sudah direncanakan semua. Ya tinggal satu, PPKN. Kita kasih kelar dulu, baru kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Jadi kalau PPKN untuk penilaian keterampilannya praktik juga, yang ini praktek juga. Kemudian KD-nya 41, 41. Yang kedua 42, 42. Simpan. Selesai semua perencanaan di kolom nilai keterampilan sudah kita input. Nah, sekarang kita beralih pada perencanaan KD butir sikap spiritual. Kita pilih kelas 1, mata pelajaran PPKN. Jadi untuk penilaian sikap spiritual ini tidak semua mata pelajaran ada. Jadi penilaian sikap itu fokus pada mata pelajaran KKN, yang mana pada pelaksanaan penilaian ini diambil pada saat kita memberikan pembelajaran kepada siswa, baik itu melalui pengamatan sikapnya, kemudian tingkah lakunya. Nah, ini ada semua di sini, tinggal kita checklist. Umpamanya kita pilih si anak itu mensyukuri. Ya, jadi saya sarankan di checklist saja semua.
Nanti sebentar kita pilih siapa siswa yang taat beribadah dan rajin berdoa, supaya ada semua masuk di butir sikap penilaiannya. Setelah itu kita klik simpan, baru oke. Klik oke lagi. Karena dalam penilaian sikap spiritual ini hanya satu, berarti sudah selesai. Kita beralih pada perencanaan penilaian bersikap sosial. Pilih kelas, mata pelajaran, kembali PPKN. Kita checklist saja semua. Karena hanya satu mata pelajaran yang kita akan isi, kemudian klik simpan, kemudian oke lagi satu kali. Nah, coba kita periksa apakah ada pelajaran lain selain PKKN. Ya, ternyata tidak ada, selesai. Kapan kita klik PPN yang kita lanjut, berarti apa yang kita sudah rencanakan tadi ya kembali diulang. Oleh sebab itu, kalau sudah terisi di kolom rencana penilaian ini, kalau sudah terisi semua, tidak usah lagi kita korek-korek, dan kita beralih pada input data dan nilai. Untuk penginputan nilai sama seperti pada saat kita merencanakan bahwa ada 4 nilai yang harus kita input, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial. Nah, sekarang kita coba masuk menginput nilai pengetahuan. Pilih kelas 1, mata pelajaran mulai dari yang paling atas, bahasa. Penilaiannya ini tadi kan kita pilih 2. Kita mulai dari penilaian harian 1. Penilaian harian 1 karena siswanya hanya 2, langsung saja kita isi. Jadi kita jangan mengisi di depan angka 0, tapi kita mengisi di belakang angka 0, supaya nanti secara otomatis nolnya itu tidak terbaca. Karena kalau ada angka di depan baru 0, tidak terbaca. Beda kalau nolnya itu di belakang, kemudian kita langsung isi 7, langsung nilainya 70. Ya, jadi itu contohnya cara pengisian nilainya. Misalnya si Nur Aslan ini pada KD 3.1, kita bisa kasih nilai sesuai pengamatan sehari-hari pada saat dia belajar, umpama 8. KD 3.2 misalnya 80. Kemudian siswa yang berikutnya 70, 73. Setelah selesai, klik simpan, klik oke. Kemudian lanjut lagi, masih tetap dalam nilai pengetahuan. Pilih kelas 1, mata pelajaran bahasa. Kalau tadi kita sudah isi PH1, sekarang masuk pada PH2 nya, nilai harian kedua yang di KD 3.1. Misalnya ini nilai Nur Aslan pada saat dijelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan, cara duduknya wajar dan baik, ya 80. Mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan, cara duduk dan cara memegang pensilnya baik, kasih 80. Siswa berikutnya 78, ini 5, klik simpan, selesai. Sudah itu masih tetap ada nilai pengetahuan bahasa Indonesia. Kita isi juga nilai, ya mulai dari PTS, nilai tengah semester 80, 83, 75,
73. Simpan, selesai. Satu lagi, masih tetap dalam nilai pengetahuan, pilih kelas, mata pelajaran bahasa. Sekarang penilaian akhir semesternya. Nilai semester. Umpama ini Nur Aslam ini semesternya di KD 3.3, 83, 80, 76, 78. Ya, kita lihat buku nilai yang dibukanya, jangan sampai nilainya cuma ditembak-tembak saja, harus berpatokan pada buku nilainya. Inilah hanya sebagai contoh saja ya Bu. Selanjutnya kita beralih pada input nilai keterampilan. Umpama ini bahasa. Untuk nilai keterampilan hanya dua yang kita isi, yaitu P1, P2. Kita mulai dari P1 dulu. 80, 83, 75, 76. Simpan. Oke. Masih tetap dengan nilai keterampilan. Mata pelajaran bahasa P2 lagi. 83, 82. Jadi kita harus menginput berdasarkan hasil penilaian kita yang ada di nilai. Setelah itu klik simpan. Nah, berarti kita sudah selesai menginput nilai keterampilan. Berikutnya kita masuk pada penginputan nilai sikap spiritual. Pilih kelas 1, mata pelajaran bahasa, kompetensi dasar dan indikatornya tidak ada. Sebab untuk bahasa Indonesia nilai sikap spiritualnya itu di perencanaan tadi kosong, yang ada hanya nilai sikap mapel PPKN dan PPKN yang kita klik. Nah, di sini baru muncul secara otomatis aplikasi itu memberikan angka baik. Ya, jadi umpama hasil pengamatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas secara daring, kita mengamati si Aslang ini ada yang menonjol, nah itu yang kita ganti menjadi sangat baik. Kemudian yang kurang, apanya yang kurang? Misalnya nih, apa namanya ini, mensyukuri, nih yang kurang, kasih cukup. Nah, jadi ibu hanya memberikan dua penilaian, kasih yang kurang, ya, yang pertama pilih dulu yang cukup, ataukah yang kedua pilih sangat baik. Umpama si Nur Asla ini selalu berdoa, sangat baik ya, sangat baik. Ya itu contohnya ya, contoh. Jadi umpama ini Raditya, yang ini yang kurang. Apanya sangat baik? Ini selalu berdoa. Setelah itu simpan. Klik lagi oke. Berikutnya yang terakhir kita menginput nilai sikap sosial. Pilih kelas 1, mata pelajaran. Coba kita lihat bahasa apakah ada. Nah, ternyata tidak ada bahasa. Berarti sama yang tadi, penilaian sikap sosial itu hanya ada pada mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Jadi caranya sama seperti tadi, ibu tinggal memilih butir sikap yang menonjol dan yang kurang. Contoh misalnya Muhammad Nur Aslam sangat santun, maka diganti di sini menjadi sangat baik. Dia jujur,
Ya, sangat baik. Ya, yang mana yang kurang? Yang kurang misalnya disiplinnya kurang, kasih nilai cukup. Jadi hanya dua yang diinputkan pada nilai sikap. Begitu juga nilai sikap spiritual. Pilih eh, yang cukup, kemudian pilih yang sangat baik, misalnya santun, sangat baik. Setelah itu klik simpan. Jadi tidak mutlak semua dipilih menjadi sangat baik semua atau menjadi cukup semua, jangan. Supaya nanti pada proses pembuatan deskripsinya bisa bervariasi. Setelah itu klik simpan. Oke lagi. Nah, kalau sudah selesai semua diisi penilaiannya, kita bisa melihat hasil penilaian yang kita lakukan dengan cara mengklik titik 4 ini di sebelah kiri, lihat pengolahan nilai, kemudian mulai lihat nilai pengetahuan. Kelas 1 mata pelajaran bahasa. Nah, ini sudah nampak bahwa kita sudah melakukan penilaian pada nilai pengetahuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang berikut kita akan lihat nilai keterampilan. Kelas 1 bahasa, nilai keterampilannya juga sudah ada. Nah, begitulah seterusnya sampai ke yang paling bawah. Nah, ini belum terisi karena tadi yang kita contohkan baru mengisi 1. Nah, sekarang lihat nilai akhir kelas 1 bahasa. Kita bisa lihat di sini nilai akhirnya. Ya, jadi kalau semua belum terisi, maka nilai akhir di sini belum bisa muncul. Nanti setelah proses pengisian sudah selesai, jadi umpama semua sudah mengisi perencanaan, semua sudah mengisi input data nilai, maka langkah berikutnya adalah kita harus melakukan proses deskripsi. Nah, itu baru kita lakukan pada saat semua penilaian sudah dilakukan. Nah, ini seperti inilah deskripsi yang muncul untuk penilaian mata pelajaran bahasa. Setelah ada muncul begini, klik simpan. Klik OK. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman sekalian apa yang kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.